Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Yang tampil sangat baik selama pramusim, tetapi sepertinya dia overconfident. Dan khususnya menurut gue yang perlu diasah oleh Jan Bisek adalah konsentrasi. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Minggu. Gimana nih perasaannya? Apakah rindu sudah terobati teman-teman? Laga perdana Inter akhirnya berlangsung juga ya, melawan Genoa kemarin malam, dan langsung memberikan rasa getir derita khas fans Inter. Ada senam jantungnya, ada ngantuknya, banyak banget kesalnya. Dan menurut gua teman-teman, di partai melawan Genoa kemarin, gua belum melihat sentuhan khas Inzaghi Ball yang sebenarnya. Di pertandingan kemarin, Inter relatif menguasai jalannya pertandingan, menciptakan banyak peluang. Bahkan menurut catatan gua ya, di babak pertama setidaknya kita punya 3 peluang emas. Yang pertama melalui akselerasi Marcus Thuram menusuk ke kotak penalti, lalu shoot kaki kanannya mendatar, masih bisa diantisipasi oleh kiper Genoa. Lalu kemudian ada juga melalui aksi Bisek ya di kotak penalti Genoa, yang membuat Lautaro Martinez punya kesempatan melakukan shot dengan jarak 1 meter saja dari kipernya Genoa, tapi bola tersebut masih bisa diantisipasi. Lalu bola muntah dari tendangan Lautaro tersebut langsung disikat melalui kaki kiri keras ya, tendangan volley dari Di Marco, tetapi sayangnya masih bisa diblok dengan cantik melalui kepala kapten Genoa Ivan Badel. Lalu kemudian di pertandingan kemarin malam kita juga ada gol dan penalti yang dianulir oleh VAR. Jadi sebetulnya di pertandingan kemarin dari sisi menyerang, dari sisi peluang kita tidak buruk-buruk banget, tetapi memang sayangnya kita sering bikin kesalahan sendiri, dan terutama lini belakang kita terlalu mudah dibongkar. Gol perdana di Serie A musim ini justru dicetak oleh Genoa. Genoa mencetak gol lebih dulu ya di pertengahan babak pertama. Ini berawal dari tendangan bebas tidak langsung mengarah ke kotak penalti Inter, disambut sundulan oleh pemain Genoa. Lalu bola sundulan tersebut mengarah pelan ke gawang Sommer, tetapi sayangnya Sommer out of position ya, dia terlalu maju teman-teman. Kemudian Sommer mencoba bergerak mundur mengantisipasi bola gantung dari sundulan pemain Genoa, tapi sayangnya Sommer gagal mengantisipasi bola dengan baik ya. Dia sepertinya ragu-ragu nih. Menurut gua harusnya bolanya dibuang ke belakang aja ya, ditepis ke belakang. Tetapi sayangnya bola tersebut justru mengenai tiang gawang, dan kemudian bola muntahnya disambut dengan baik oleh Fogliaco. 1-0 untuk Genoa. Tetapi tidak lama kemudian, berselang 10 menit, Marcus Thuram menyamakan kedudukan teman-teman. Gol ini berasal dari assist Barella teman-teman, first touch crossing. Wah gokil, ini world class banget. Umpan dari Darmian, umpan pendeknya tidak pakai dikontrol oleh Barella, langsung disikat begitu saja ya, crossing, dan crossingnya cantik, tepat mengarah ke Thuram, dan Thuram menyambutnya dengan heading tajam. Jujur gue gak nyangka sih Thuram bisa bikin gol melalui sundulan. Lalu kemudian di babak kedua, Inter membalikan kedudukan, diawali akselerasi cantik Fratesi yang masuk menggantikan Mkhitaryan. Lalu kemudian dia memberikan umpan terobosan kepada Marcus Thuram. Wah, ini penyelesaiannya dicongkel bolanya. Sempat dianggap offside, tapi kemudian VAR mengesahkan gol tersebut. Akan tetapi teman-teman, kemenangan yang sudah di depan mata sirna begitu saja ya di menit injury time. Ini gara-gara Bisek salah mengantisipasi bola crossing. Dia maksudnya mau nyundul malah kena tangan. Genoa mendapatkan penalti yang dieksekusi oleh Junior Mesias ya, mantan pemain Milan, menggunakan kaki kiri. Sebetulnya penaltinya masih bisa diblok oleh Sommer, tetapi bola muntahnya tepat mengarah ke Mesias lagi. Kedudukan 2 sama. Ya, menurut gua ini hasil yang tidak menyenangkan ya teman-teman. Sudah kangen nonton Inter ya, harapannya sih kita disajikan kemenangan. Tetapi ya sudahlah, tidak perlu terlalu sedih. Toh ini masih Giornata pertama teman-teman. Dan lagi pula untung ya, tetangga kita juga mendapatkan hasil seri. Wah, kalau mereka sampai menang teman-teman, ini Giornata pertama kita langsung disuguhi oleh cacian-cacian mereka. Tetapi untung aja mereka seri. Dan ada yang membedakan sebetulnya hasil serinya Inter dan hasil serinya Milan teman-teman. Hasil serinya Inter kita raih di kandang lawan, dan kita kecewa ya dengan raihan 1 poin ini. Kita merasa seharusnya bisa menang. Sementara tetangga kita mendapatkan hasil serinya di kandang sendiri, dan mereka puas dengan 1 poin teman-teman. Kenapa puas? Karena di pertandingan tersebut Milan tertinggal 2-0, lalu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Jadi ada perbedaan level ya. Kita sedih dengan raihan 1 poin, Milan puas dengan raihan 1 poin. Itu adalah perbedaan level yang signifikan.
Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian catatan menarik yang gue buat untuk pertandingan ini teman-teman, gue harus kasih nilai merah ya, nilai jelek untuk 4 kakek-kakek kita. 4 kakek-kakek yang jadi pelindung kita di musim lalu. Yang pertama ada Sommer dan Darmian yang penampilannya terlihat menurun. Sommer ada bad decision ya, dan gue melihat gelagat penampilan menurun Sommer sejak dari Euro 2024. Lalu kemudian untuk Darmian, ya ampun, dia sudah tidak saatnya lagi menjadi starter kita di wingback kanan. Tidak ada kontribusi berarti dalam hal serangan ya, tidak ada tusukan-tusukan. Lalu kemudian dalam hal bertahan juga Darmian tidak seperti biasanya, terlalu mudah ditembus dan tidak memenangi duel apapun. Akan tetapi teman-teman, yang lebih parah dari Sommer dan Darmian adalah Mkhitaryan dan Acerbi. Ya ampun, kenapa gue bilang lebih parah lagi? Karena musim lalu mereka sangat prima, pemain kunci kita. Ini di laga perdana terjun bebas teman-teman. Mkhitaryan adalah pemain yang ikut pemusatan latihan sejak hari pertama ya. Harusnya dia lebih bugar, lebih nyetel bersama tim. Ini sering salah umpan teman-teman, dan bahkan dia kena kartu kuning. Jarang-jarang banget loh Mkhitaryan kena kartu kuning. Dan begitu juga dengan Acerbi teman-teman. Dia banyak salah posisi ya dalam hal bertahan, dan kemudian build up-nya juga dari lini belakang sangat amat buruk. Aduh, menurut gue digawat sih teman-teman. Inzaghi harus menemukan segera nih penggantinya. Tidak bisa kita bergantung ke 4 kakek-kakek tersebut. Untuk Jan Sommer masih oke lah ya jadi kiper utama kita di musim ini. Tetapi wingback kanan kita jangan sampai Darmian jadi pemain utama. Menurut gua bahkan mungkin Mkhitaryan sudah sebaiknya bermain dari bangku cadangan saja. Dia jadi backup, kita berikan posisi dia kepada Zelinski. Akan tetapi yang paling mengkhawatirkan justru menurut gua posisi center back tengah. Acerbi sudah terlalu tua. Gua juga tidak yakin kepada De Vrij nih teman-teman. Apakah ini saatnya Inzaghi mempercayakan Jan Bisek untuk bermain sebagai center back tengah? Nah ini nih poin gue yang kedua ya. Catatan gue yang kedua untuk pertandingan kali ini gue berikan kepada Jan Bisek, yang tampil sangat baik selama pramusim, tetapi sepertinya dia overconfident. Dan khusus ya menurut gue yang perlu diasah oleh Jan Bisek adalah konsentrasi. Mungkin dia tampil lumayan lah, tampil relatif baik selama 90 menit, tetapi di menit-menit krusial injury time justru handsball nggak penting. Ini faktor konsentrasi sih. Dan sebetulnya di partai lawan Genoa ini Inzaghi sepertinya sudah ada feeling-feeling gak enak nih terhadap Bisek. Dia ada keraguan ya, apakah akan memasang Jan Bisek atau Pavard sebagai center back kanan. Tetapi berhubung Jan Bisek ikut pemusatan latihan sejak hari pertama, lalu tampil baik selama pramusim ya, sedangkan di satu sisi Pavard terlambat gabung ke pemusatan latihan karena membela Prancis di Euro 2024. Akhirnya Inzaghi lebih memilih Jan Bisek sebagai starter. Dan kemudian keraguan-raguan Inzaghi berlanjut ya di menit-menit akhir pertandingan. Dia mulai melihat nih Bisek mulai kehilangan konsentrasi, mulai kelelahan sehingga mudah diobok-obok, sehingga kemudian akhirnya Inzaghi mencoba mempersiapkan Pavard ya untuk masuk menggantikan Bisek. Ketika Pavard mau masuk sudah bersiap-siap, Inter justru mampu unggul 2-1. Lalu kemudian Inzaghi mengubah rencananya, justru memasukkan Aslani, tidak jadi memasukkan Pavard. Dan akhirnya hal ini harus dibayar mahal ya. Jan Bisek tampil penuh dan membuat blunder handsball di detik-detik terakhir. Lalu kemudian catatan menarik lainnya gue berikan kepada Simone Inzaghi, yang akhirnya untuk pertama kalinya ya mendapatkan hasil seri di laga perdana bersama Inter. Karena di 3 musim sebelumnya dia selalu bisa menang ya. Di Giornata 1 di musim perdananya bersama Inter, dia bahkan menang 4-0 melawan Genoa. Lalu kemudian di musim keduanya menang 1-2 atas Lecce. Dan kemudian musim lalu di laga perdana menang 2-0 atas Monza. Nah, di musim ini Inzaghi cuma mendapatkan hasil seri saja melawan Genoa 2-2. Nah, kalau teman-teman ingat di 2 laga terakhir kita musim lalu itu kita juga mencatatkan hasil seri ya. Kita seri lawan Lazio, kemudian seri lawan Verona. Nah, sekarang lanjut seri lagi. Ini adalah hasil seri ketiga secara berturut-turut Inzaghi teman-teman. Dan ternyata terakhir kali Inter mencatatkan 3 kali hasil seri secara berturut-turut adalah di tahun 2020 ketika dilatih oleh Conte. Wah, nggak berasa juga teman-teman. Sudah 3 pertandingan resmi terakhir kita tidak merasakan kemenangan. Tetapi gue juga memberikan catatan bagus nih untuk Inzaghi di pertandingan kemarin. Dia berani menurunkan 3 striker sekaligus ya. Dia menurunkan Taremi, Lautaro, dan Thuram. Wah, ini hal yang bagus. Inzaghi tidak terpaku bermain dengan 3-5-2, khususnya ketika kita membutuhkan mencetak lebih banyak gol lagi. Dan di formasi 3 penyerang kemarin gue lihat Lautaro lebih banyak mundur ya. Makanya gue lihat ini adalah kombinasi antara 3-4-1-2 ataupun
ataupun 3-4-3. Makanya nggak heran Inzaghi meminta ya kepada Marotta dan Ausilio untuk didatangkan penyerang yang bisa mundur, bisa dribble dan buka ruang, karena dia memang menginginkan fleksibilitas dalam hal menyerang ya. Menurut gua Lautaro nggak cocok lah untuk bermain 3-4-1-2 ya, untuk berdiri di belakang dua penyerang, karakternya nggak sesuai. Role itu sebetulnya cocok banget untuk Gudmundsson, tetapi sayangnya kita kalah berduel dengan Fiorentina untuk mendapatkan penyerang Islandia tersebut. Lalu role tersebut juga cocok banget untuk Dybala ya teman-teman, tetapi sayangnya dia terlalu tua, Oktri nggak akan mau. Nah lalu kemudian kita juga sebetulnya mengincar Chiesa. Untuk Chiesa sebetulnya nggak cocok-cocok banget lah untuk formasi 3-4-1-2 untuk berdiri di belakang kedua striker kita. Tetapi ya lebih bagus ada Chiesa dibandingkan nggak ada sama sekali. Ya semoga Marotta dan Ausilio memanfaatkan 2 pekan terakhir ya untuk mencari striker yang bisa membuat Inzaghi punya banyak variasi dalam hal menyerang. Lalu kemudian untuk statistik pertandingan teman-teman, ball position Inter menguasai jauh ya 68%, tetapi walaupun unggul penguasaan bola, ternyata total shotnya tidak beda jauh. Genoa 13 shot, Inter 17 shot teman-teman. Dan shot on targetnya pun seimbang ya, Genoa 7, Inter 8. Berarti ini Genoa sangat efektif ya. Tidak perlu banyak penguasaan bola tapi bisa menciptakan banyak shot. Ini pasti ya gara-gara lini belakang Inter yang terlalu mudah untuk ditembus. Lalu expected goalnya juga teman-teman, Genoa 2,04, Inter 1,92. Kita kalah expected goal teman-teman. Genoa punya peluang emas lebih besar dibandingkan Inter. Gile. Tetapi akhirnya yang mendapatkan man of the match ya, player of the match untuk pertandingan ini adalah Marcus Thuram. Ini kalau di musim lalu untuk pertandingan Serie A ada player of the match nggak sih teman-teman? Seingat gua di musim lalu Serie A nggak ada player of the match, cuma ada player of the month yang sponsornya adalah EA Sports. Untuk player of the match lebih kepada klub masing-masing ya. Inter ada polling untuk menentukan pemain terbaik di setiap pertandingannya. Tetapi di musim ini ada player of the match namanya Panini Player of the Match dan diberikan kepada Marcus Thuram. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silakan tuliskan ulasan teman-teman untuk pertandingan lawan Genoa di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.